wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, perhatikan benda yang Ibu bawa. Ibu memiliki sebuah pensil. Pada ujung pensil yang telah diraut berbentuk kerucut. Nah, pada pembelajaran hari ini, Ibu akan membahas terkait materi kerucut. Materi kerucut yang akan dibahas pada pembelajaran hari ini meliputi yang pertama, unsur-unsur kerucut. Kedua, sifat-sifat kerucut. Ketiga, ciri-ciri kerucut. Dan yang keempat, jaring-jaring kerucut. Sebelumnya, pernahkah kamu melihat petani yang memakai topi? Topi petani terlihat seperti pada gambar berikut. Topi petani sering disebut dengan caping. Caping adalah sejenis topi berbentuk kerucut yang umumnya terbuat dari anyaman bambu. Caping ada juga yang terbuat dari daun pandan atau sejenis rumputan ataupun daun kelapa. Selain topi petani, ada juga topi untuk acara ulang tahun. Topi ulang tahun juga berbentuk kerucut. Kemudian ada juga nasi tumpeng yang berbentuk kerucut. Sekarang perhatikan pada gambar berikut. Berdasarkan gambar tersebut dapat diperoleh pengertian dari kerucut. Pengertian dari kerucut yaitu merupakan limas dengan sisi alas berbentuk lingkaran. Kerucut dapat juga diartikan sebagai bangun ruang, di mana bangun tersebut dibentuk oleh sebuah lingkaran pada sisi alas dan sisi lengkung yang mengelilingi lingkaran tersebut. Materi pertama yang akan dibahas yaitu unsur-unsur kerucut. Sekarang, perhatikan pada gambar berikut. Berdasarkan gambar tersebut, dapat dilihat unsur-unsur kerucut, yaitu pertama, adanya bidang alas. Pengertian dari bidang alas sendiri ialah sebuah sisi yang berada di bawah kerucut yang berbentuk lingkaran dengan pusatnya berada di tengah. Contoh dari titik pusatnya ialah titik O. Yang kedua, diameter bidang alas. Pengertian dari diameter sendiri ialah sebuah ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran yang melalui titik pusat lingkarannya. Contohnya seperti pada contoh gambar kerucut di samping, dari sudut A ke sudut B. Yang ketiga, jari-jari bidang alas. Pengertian dari jari-jari sendiri ialah sebuah jarak pusat lingkaran ke titik pada lingkaran atau bisa juga jarak setengah dari titik kanan ke titik tengah. Contohnya seperti pada contoh gambar kerucut di samping, dari sudut A ke sudut O dan dari sudut B ke sudut O. Yang keempat, tinggi kerucut. Pengertian dari tinggi kerucut sendiri ialah jarak dari titik puncak kerucut ke pusat bidang alas. Contohnya seperti pada contoh gambar kerucut di samping, yakni ruas garis CO. Yang kelima, selimut kerucut. Pengertian dari selimut kerucut sendiri ialah sebuah sisi yang melengkung yang membungkus kerucut dan berada di sisi kiri dan kanannya, atau bisa juga disebut dengan sisi lengkung kerucut. Contohnya seperti pada contoh gambar kerucut di samping, dari sudut C ke sudut A dan dari sudut C ke sudut B. Dan yang terakhir, garis pelukis. Garis pelukis pada kerucut disebut juga apotema. Panjang garis pelukis ditunjukkan pada huruf S, biasanya dihitung menggunakan rumus Pythagoras. Apotema atau garis pelukis yang ditunjukkan pada huruf S merupakan sisi miring kerucut.
Materi kedua yang akan dibahas yaitu sifat-sifat kerucut. Sekarang, perhatikan pada gambar berikut. Kerucut memiliki beberapa sifat khusus, seperti yang pertama, memiliki dasar atau alas berbentuk lingkaran. Kedua, mempunyai selimut untuk membentuk bagian kerucut. Ketiga, memiliki titik puncak. Titik puncak kerucut adalah sudut antara puncak dengan alas yang dibatasi oleh tinggi atau garis pelukis kerucut tersebut. Yang keempat, tidak mempunyai titik sudut. Mengapa kerucut tidak mempunyai titik sudut? Karena kerucut mempunyai titik puncak. Dan yang kelima, kerucut memiliki dua sisi. Satu sisi merupakan alas yang berbentuk lingkaran dan satu sisinya lagi berupa sisi lengkung atau selimut kerucut. Untuk materi ketiga yang akan dibahas yaitu ciri-ciri kerucut. Ciri-ciri kerucut diantaranya yaitu pertama, kerucut memiliki dua sisi. Yang kedua, kerucut memiliki satu rusuk. Ketiga, kerucut memiliki satu titik puncak. Dan yang keempat, kerucut memiliki jaring-jaring kerucut yaitu lingkaran dan segitiga. Materi keempat yang akan dibahas yaitu jaring-jaring kerucut. Pada dasarnya, setiap bangun ruang memiliki jaring-jaring atau kerangka penyusunnya yang berupa bidang. Begitu pula pada bangun ruang kerucut yang memiliki jaring-jaring dengan jumlah bidang sebanyak 2 buah seperti pada gambar berikut. Pada gambar bagian atas jaring-jaring merupakan sisi tegak atau selimut kerucut berbentuk segitiga. Sedangkan pada bagian gambar bawah dari jaring-jaring merupakan sisi alasnya yang berbentuk lingkaran. Demikian pembelajaran hari ini. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, Ibu ucapkan mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.